Halo rekan-rekan, kembali bersama saya Arif Agus Sumandani di sesi kedua, di mana modul ini berisi tentang pembelajaran mengenai transmisi, kontrol protokol dan internet protokol atau biasa disebut dengan TCP/IP. Nah, protokol jaringan komputer ini adalah aturan yang ada dalam sebuah jaringan komputer yang kita harus pahami dan taati. Jadi kita bisa anggap adalah ini satu protokol komunikasi, di mana dalam menggunakan protokol ini kita bisa saling bertukar informasi meskipun memiliki sistem yang berbeda. Fungsi protokol jaringan komputer secara umum adalah untuk menghubungkan pengirim dan penerima dalam berkomunikasi dan bertukar informasi supaya dapat berjalan dengan akurat dan lancar. Nah, gambar ini kita perhatikan bahwa ada perbandingan antara kedua protokol. Nah, protokol yang biasa dalam jaringan ada dua. Ada protokol TCP dengan protokol namanya OSI layer. Nah, sebelah kiri kita bisa perhatikan ada protokol untuk TCP. Ya, sebelah kanan untuk yang OSI layer. Nah, ini ada perbedaan ya kalau kita perhatikan dari komposisinya dan penggunaannya. Ya. Dalam protokol kita mengenal juga ada namanya lapisan aplikasi. Nah, lapisan aplikasi ini bertanggung jawab untuk mengemas pesan-pesan bersama. Yang paling sering, pesan akan dihasilkan sebagai tanggapan atas respon penggunaan dalam komunikasi jaringan. Nah, aplikasi akan membangun protokol yang berbeda, maka setiap protokol ini mempunyai format pesan yang sangat spesifik. Sebagai contoh misalnya, nah kita bisa perhatikan gambar ini. Nah, kalau kita lihat ya, ada fungsi get dalam /http/0. Nah, ini adalah bahwa memiliki arti bahwa kita ingin mengambil www.place.com homepage-nya dengan menggunakan fungsi protokol HTTP versi 1.0 dan begitu pun selanjutnya seperti ini. Ini tolong diperhatikan karena inilah pesan-pesan yang berdasarkan dalam menggunakan protokol jaringan. Nah, yang kedua adalah untuk menggunakan aplikasi adalah FTP. Nah, protokol ini digunakan untuk mengizinkan melakukan transmisi atau transfer file dari satu komputer ke lainnya. FTP ini didasarkan pada model client server. Jadi kalau kita perhatikan gambar ini, sebelah kiri kita lihat ada FTP client, di sini ada FTP server. Jadi ketika di client itu minta respon, jadi menggunakan random port yaitu port 201, nanti FTP server akan meresponnya, dia akan mengirimkan balik. Nah, menggunakan data kita ditemukan untuk kliennya siapa yang meminta, dia akan mengirimkan data dan begitu sebaliknya. Si FTP kan akan merespon juga data apa yang diminta. Nah, saat ini FTP diimplementasikan di jumlah program antarmuka atau kita bisa lebih simpelnya kalau teman-teman udah menggunakan seperti yang berbasis GUI kayak WinSock, terusnya ada WinSCP atau FileZilla. Nah, ini mungkin aplikasi-aplikasi udah familiar ya untuk teman-teman yang udah berkecimpung dalam dunia pemrograman atau jaringan. Nah, ini aplikasi-aplikasi ini sangat mudah di-download ya di internet. Nah, ini bahasanya ada free ya. FTP ini ada sebuah protokol yang dapat ditangani oleh web server juga. Jadi tidak hanya menggunakan aplikasi, juga bisa menggunakan pengasihan web, yaitu menggunakan HTTP browser. Nah, ada dua cara bagi perangkat untuk mendapatkan alamat IP untuk menghasilkannya, yaitu menggunakan IP statis dan dinamis. Nah, untuk statis berarti kita menginputkan secara manual, sedangkan dinamis kita dapat dari respon dari si server. Nah, server ini kita harus bentuk menggunakan namanya DHCP server. Jadi kalau ketika kita koneksi jaringan, nah jaringan itu mendeteksi bahwa ada perangkat yang akan terdeteksi atau minta koneksi, maka server akan merespon. Nah, dari respon itu akan mendapatkan suatu IP address. Gitu. Nah, konsep ini dinamakan menggunakan DHCP. Nah, DHCP ini dalam konsepnya ada 4 langkah yang kita sebut namanya DORA. Ya, bukan Dora Explorer ya, tapi DORA, yaitu Discover, Offer, Request, dan Acknowledgement. Nah, kalau Discover berarti server dapat mengeluarkan alamat IP, ya. Dan yang kedua adalah Offer, yaitu server menawarkan alamat IP ke klien. Jadi kalau ketika dia udah connect, maka dia menawarkan ini ada alamat IP yang kosong, dan dia bisa digunakan. Gitu. Nah, yang langkah ketiga adalah Request. Jadi ketika ada respon dari klien, dia akan meminta untuk mengambil alamat yang ditawarkan oleh server.
Yang terakhir adalah acknowledgement. Jadi ketika dia server udah merespon, berarti dia akan didaftarkan MAC address-nya. Jadi nanti klien akan mengirimkan MAC address bahwa MAC address tersebut sudah didaftarkan menggunakan IP tersebut. Nah, jadi terjadilah suatu komunikasi. Nah, di dalam aplikasi juga kita mengenal namanya ada Telnet. Nah, Telnet ini menggunakan paket TCP dan berkomunikasi menggunakan port 23. Nah, Telnet ini dasarnya adalah melakukan dua aktivitas, yaitu melakukan log pengguna ke host melalui proses autentikasi. Terusnya ada juga yang menggunakan Telnet menggunakan sinyal raw TCP. Nah, Telnet ini biasanya digunakan di beberapa perangkat jaringan ya. Kita kalau menggunakan router atau menggunakan switch, kita menggunakan Telnet. Nah, tapi dia yang biasanya adalah tidak berGUI. Jadi kita harus pakai sintaks seperti itu. Dalam menggunakan IP, kita mengenal ada dua jenis IP yang kita bisa listen, yaitu IP yang punya versi 4 dan versi 6. Nah, dua-duanya ini mempunyai dua bagian, yaitu untuk network address dan host address. Di dalam lapisan internet menggunakan IP address ini, ada dua protokol yang dapat digunakan, yaitu namanya ICMP dan IGMP. Nah, ICMP ini digunakan untuk perangkat broadcast, jadi mengirim query pesan kesalahan terkait aksesibilitas perangkat. Nah, sedangkan IGMP memiliki kegunaan yang sangat spesifik, yaitu untuk membuat grup perangkat dan tujuan multicast. Nah, di sini juga kita mengenal dalam protokol ada mengenal NAT. NAT ini adalah sarana yang sangat nyaman bagi organisasi untuk menambah keamanan sumber daya internal dan dengan melindungi alamat IP dengan membuat jaringan alamat IP yang tersedia. Jadi kalau seandainya kita membuat suatu enkapsulasi, jadi pihak luar tidak akan mengetahui IP aslinya dari punya kita. Nah, ini menciptakan suatu keamanan sendiri. Nah, dalam jaringan kita mengenal ada namanya pembahasan lanjutan, nanti ada namanya IP forwarding. Ya, itu menggunakan konsep NAT. Sekian untuk penjelasan pada sesi ini.